9 pemain tertinggi di NBA musim 2020-21. Nomor 9, Jakob Poeltl. Poeltl merupakan seorang center asal Austria yang telah bermain di NBA semenjak tahun 2016. Sepanjang karirnya, ia selalu berperan sebagai center pelapis yang datang dari bangku cadangan. Poeltl sendiri tampil cukup baik selama ini. Dengan badannya yang tinggi dan besar, ia berhasil menyerang paint area lawan serta melakukan defense dengan baik. Sejauh ini, Poeltl sudah bermain pada 26 pertandingan di musim 2020-21, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 6,3 points, 6,8 rebounds, 1,7 assist, dan 1,4 blocks per game. Nomor 8, James Wiseman. James Wiseman merupakan salah satu rookie favorit saya di musim 2020-21. Ia tidak hanya memiliki badan yang tinggi dan besar, tapi ia juga memiliki skill yang mumpuni. Wiseman tidak hanya bisa bermain di area paint, tapi ia juga bisa melakukan tembakan jarak jauh. Sampai video ini dibuat, Wiseman tercatat telah memasukkan 9 3 points. Dengan 9 3 points tersebut, ia pun menjadi center rookie dengan 3 points terbanyak di musim ini. Wiseman sendiri saat ini baru berusia 19 tahun, dan ia pastinya masih punya banyak waktu untuk terus mengembangkan talentanya. Nomor 7, Rudy Gobert. Saya yakin sebagian besar dari kalian sudah mengenal dengan pemain ini. Ya, Gobert merupakan big man asal Prancis yang saat ini tengah bermain untuk Utah Jazz. Tidak hanya memiliki badan yang tinggi, Gobert juga punya rentang sayap yang panjang. Gobert tercatat memiliki rentang sayap sepanjang 236 cm, menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan wingspan terpanjang di NBA. Dengan rentang sayap yang amat panjang tersebut, Gobert mampu menakut-nakuti serta memblok lawan-lawannya dengan mudah. Semenjak musim sophomore-nya, Gobert selalu berhasil mencatatkan rataan lebih dari 2 blocks per game. Hal tersebut menunjukkan bahwa Gobert merupakan seorang tukang ngeblok yang mengerikan. Nomor 6, Moses Brown. Moses Brown merupakan seorang pemain tahun kedua yang saat ini tengah bermain untuk Oklahoma City Thunder. Namanya mungkin asing bagi kalian. Ya, wajar saja. Moses sangat jarang dimainkan. Selama 2 tahunnya di NBA saja, Moses baru pernah bermain selama 16 kali. Moses sendiri saat ini berperan sebagai center lapis 3 untuk timnya. Dan selama ini, Moses berhasil menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Moses sejauh ini telah bermain pada 7 pertandingan di musim 2020-21. Dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 3 points, 2,1 rebounds, dan 0,6 blocks per game. Nomor 5, Luke Kornet. Nama yang menarik. Kornet merupakan seorang pemain berusia 25 tahun yang saat ini tengah bermain untuk Chicago Bulls. Kornet sendiri memiliki karir yang cukup indah di NBA. Pada tahun 2017, Kornet mendaftarkan diri ke draft NBA, tapi saat itu tidak ada satupun tim yang memilihnya. Usai tak terpilih, Kornet pun kemudian masuk ke Westchester Knicks, yaitu sebuah tim NBA G League yang masih satu keluarga dengan New York Knicks. Kornet bermain dengan apik di G League, sehingga akhirnya New York Knicks pun memakai jasanya di NBA yang sesungguhnya. Usai 2 tahun menunjukkan performa yang apik dengan Knicks, pada tahun 2019, Bulls pun memberikan kontrak 2 tahun kepadanya. Saat ini, Kornet sudah 100% berstatus sebagai pemain NBA. Kerja kerasnya membuatnya berhasil berada di NBA, meski ia merupakan pemain undrafted. Nomor 4, Bol Bol. Bol Bol mungkin merupakan pemain paling versatile di list ini. Meski memiliki badan setinggi 218 cm, namun Bol mampu melakukan semua gerakan yang para pemain kecil bisa lakukan. Ia bisa melakukan crossover, spin move, penetrasi cepat, menembak mid-range, 3 points. Pokoknya, ia bagaikan Kevin Durant versi yang lebih tinggi. Selain serba bisa dalam offense, Bol juga tampil cukup apik dalam defense. Bol memiliki wingspan yang sangat panjang, dan oleh sebab itu, ia mampu menakut-nakuti serta memblok lawan-lawannya. Sayangnya, meski memiliki segudang skill yang istimewa, tapi Bol jarang dimainkan oleh pelatihnya. Jikalau ia bermain pun, ia biasanya hanya dimainkan selama 5-6 menit, membuatnya tidak bisa menunjukkan banyak hal. Nomor 3, Kristaps Porzingis. Kristaps Porzingis, atau yang biasa disebut juga Unicorn, merupakan seorang big man setinggi 221 cm yang saat ini bermain untuk Dallas Mavericks. Ia merupakan pemain terhebat yang ada di daftar ini. Ya, ia jelas lebih hebat dari Gobert. Sama seperti Bol Bol, Porzingis memiliki skill yang amat luar biasa.
ia bisa bermain di area paint, tapi ia juga bisa bermain di luar. Saat ini, Porzingis tengah berduet dengan Luka Doncic, dan sejauh ini, performa mereka berdua luar biasa. Porzingis sejauh ini telah bermain pada 16 pertandingan dengan Mavericks, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 20,7 points, 8,3 rebounds, dan 1,6 blocks per game. Nomor 2, Boban Marjanovic. Raksasa yang baik hati. Itulah julukan yang cocok untuk Boban. Meski memiliki badan yang amat besar, tapi Boban merupakan pribadi yang sangat ramah. Ia tidak pernah ribut dengan pemain lain, dan ia juga selalu ramah kepada para fans. Selama 6 tahun karirnya di NBA, Boban selalu berperan sebagai center pelapis. Sejauh ini, Boban berhasil menjalankan tugasnya dengan amat baik. Meski memiliki gerakan yang agak lamban, tapi Boban tetap mampu memberikan kontribusi lewat permainan paint serta defense-nya. Oh iya, ngomong-ngomong, Boban ini satu tim dengan pemain tertinggi ketiga di NBA saat ini, yaitu Kristaps Porzingis. Mereka berdua merupakan dua big man tertinggi saat ini. Boban sejauh ini telah bermain pada 15 pertandingan di musim 2020-21, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 4,3 points, 3,3 rebounds, dan 0,1 assist per game. Nomor 1, Tacko Fall. Sama seperti Boban, Tacko juga merupakan raksasa yang digemari oleh para fans. Tacko bersifat ramah kepada siapa saja, dan itulah mengapa ia sangat dicintai oleh para fans. Tacko sendiri memiliki badan yang sangat-sangat tinggi. Ia memiliki tinggi 226 cm, menjadikannya sebagai salah satu pemain tertinggi sepanjang masa. Sayangnya, meski memiliki badan yang tinggi dan besar, tapi Tacko tidak punya skill yang bagus. Tacko memiliki gerakan yang amat lambat, membuatnya selalu ketinggalan saat menghadapi pemain-pemain yang lebih cepat. Tacko sendiri saat ini baru memasuki musim keduanya, dan kita lihat saja bagaimana penampilannya nanti di masa mendatang. Baiklah, itulah tadi 9 pemain tertinggi di NBA 2020-21. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.